Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita berdasarkan buku The New City Catechism. Kita sampai pada pertanyaan ke-43. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan belajar kembali firman Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pertanyaan 43. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Jawabannya, sakramen atau upacara keagamaan yang diberikan Allah dan dilakukan Kristus, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, adalah tanda dan meterai yang kelihatan yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita melakukannya, Roh Kudus akan semakin teguh menyatakan dan memeteraikan janji-janji Injil pada kita. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Satu ayat lagi, Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ada dua jenis sakramen, yaitu baptisan yang dilakukan sekali untuk selamanya dan perjamuan kudus yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan secara teratur. Kita menyebut hal ini juga dengan istilah upacara Kristen. Disebut upacara karena Yesus memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita menyebutnya sakramen karena melaluinya berkat dan kasih karunia Allah dicurahkan pada kita secara khusus. Saudara, sakramen bukan cuma pengalaman pribadi atau secara perorangan. Kita adalah anggota-anggota dari suatu komunitas, yaitu komunitas perjanjian, orang-orang milik Yesus. Dan itu sebabnya sakramen ini benar-benar menjadi semacam penanda batas. Dalam pengakuan iman Westminster menyatakan sakramen itu menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang-orang milik gereja dan orang-orang lainnya yang milik dunia. Baptisan dan perjamuan kudus sama-sama merupakan tanda dan meterai. Kita menyebutnya tanda karena sakramen melambangkan berkat keselamatan, pengampunan dosa, penerimaan Roh Kudus, dan kemampuan bersekutu dengan Yesus Kristus di hadiratnya. Tetapi sakramen juga disebut sebagai meterai. Artinya, acara ini benar-benar menyalurkan berkat-berkat itu pada kita. Sakramen menjamin dan menimbulkan iman kita. Dan oleh karena iman kita inilah kita menerima segala berkat Tuhan. Jadi, sakramen menimbulkan iman. Sakramen bukan menyelamatkan, tetapi oleh iman itulah yang sebenarnya kita menerima berkat dan keselamatan. J.I. Packer mengungkapkannya, sebagaimana pengajaran firman membuat Injil dapat didengar, sakramen membuat Injil dapat dilihat, dan Allah menimbulkan iman melalui keduanya. Jadi, sakramen berfungsi sebagai sarana kasih karunia yang kelihatan. Saya akan menutup renungan ini dengan mengutip tulisan Charles Simeon
yang sangat penting untuk saudara perhatikan. Baptisan dan perjamuan kudus, jika digunakan dengan tepat dan semestinya, keduanya jelas sangat berharga. Namun, jika diselewengkan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar dan dianggap memuat dan menyampaikan sendiri keselamatan bagi manusia, yang terjadi adalah kecemaran. Oleh karena itu, mari kita mempelajari cara menggunakan sakramen ini. Kita patut bersyukur, kita harus menghargainya, kita harus menemukan Allah di dalamnya, dan berharap melaluinya Allah mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya kepada kita. Terutama Dia memberikan iman kita semakin teguh. Jadi sakramen harus dihormati, bukan dipuja, dipakai sebagai sarana, bukan tujuan untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.